bilakah Nabi SAW dilahirkan? Ulama-ulama hadis dan ahli-ahli sirah berbeza pendapat tentang bilakah tarikh sebenarnya Nabi SAW dilahirkan. Di kalangan mereka menyebut berbagai-bagai tarikh. Ada yang menyebut 8 Rabiul Awal, ada yang menyebut 9 Rabiul Awal, ada yang menyebut 12 Rabiul Awal, seperti mana yang selalu diperkatakan, kerana itu disebut oleh Muhammad ibn Ishaq di dalam riwayatnya. Ada yang menyebut selain daripada bulan Rabiul Awal. Mengapakah mereka ahli sejarah itu berbeza pendapat bilakah sebenarnya Nabi dilahirkan? Sebabnya kerana pada zaman para sahabah radhiyallahu anhum dan tabi'in tidak ada sambutan perayaan yang dilakukan yang membolehkan untuk orang mengingati ataupun ini adalah hari di mana Nabi SAW dilahirkan, lalu diwarisi generasi demi generasi. Disebabkan itu maka ahli-ahli sejarah berbeza pendapat. Jika dilihat kepada riwayat-riwayat yang telah dibawa oleh ahli-ahli sejarah dan sirah, kita dapati dari segi sanad riwayat, sanad yang kuat ialah pada 8 Rabiul Awal. Dari segi sanad, kerana 8 Rabiul Awal ada riwayat yang dianggap kukuh, yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jubair bin Mut'im, yang merupakan salah seorang daripada tabi'in yang mulia, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Adapun riwayat 12 Rabiul Awal adalah riwayat dari segi sanad, ia adalah riwayat yang dhaif, yang lemah. Adapun riwayat 12 Rabiul Awal adalah riwayat dari segi sanad, ia adalah riwayat yang dhaif, yang lemah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut adalah video dari salah satu Wahabi. Wahabi tersebut mengatakan bahwasanya tidak ada satu ulama pun yang sepakat terhadap bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Setelah saya mengecek dari beberapa referensi, ternyata Ustadz Wahabi ini salah total bahasanya seperti itu ya, atau pemahamannya itu adalah gagal paham. Seperti di dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Di sini dijelaskan bahwasanya qala Muhammad bin Ishaq ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini amal fili bisnatai asyrata lailatan madat min syahri Rabi'il Awwali. Artinya adalah Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin tahun Gajah tanggal 12 Rabi'il Awwal. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jika dikatakan tidak ada ulama yang sepakat, mungkin perlu belajar lagi Ustadz Wahabi tersebut. Kemudian kedua, di dalam kitab Al-Iktifa bima tadammanahu min mawazi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa salasatin khulafa, karangannya Abi Rabi Sulaiman bin Musa Al-Kala'i. Di sini dikatakan bahwasanya ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini lisnatai asyrata lailatan madat min syahri Rabi'il Awwali amal fili. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabi'il Awwal tahun Gajah. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada bulan Rabi'il Awwal tanggal 12. Kemudian di dalam kitab Khulasah Siyari Sayyidil Bashar karangannya Al-Imam Muhibbuddin Abu Ja'far Al-Tabari, di sini dikatakan bahwasanya ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah amal fili wa qila ba'dahu bi 30 yawman wa qila bi 40 yawman wal awwalu asahhu fi yaumil isnaini fi syahri Rabi'il Awwali. Artinya adalah yang asah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal.
Jadi dikatakan yang asoh itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian di dalam kitab Imta'ul Asma karangannya Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir, di sini dijelaskan bahwasanya ittafaqu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulidah yaumal itsnaini fi syahri Rabiul Awal amal fini wa ikhtalafu fima madha min dzalika syahri liwiladatihi ala arba'ati aqwalin. Artinya adalah ulama sepakat. Jadi sepakat bahasanya di sini. Ittafaqu, ulama itu sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah. Jadi ulama itu sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Akan tetapi ulama itu beda pendapat tentang masalah tanggalnya. Beda pendapat tentang tanggalnya, bukan beda pendapat tentang masalah bulannya. Di dalam kitab Imta'ul Asma. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Tarikhul Khamis fi Ahwali Anfasin Nafis karangannya Husain bin Muhammad bin Hasan Ad-Diyarbakri, di sini dijelaskan bahwasanya wal masyhuru annahu ulida fi syahri Rabiul Awwal wa huwa qaulu jumhuril ulama. Artinya adalah yang masyhur dari pendapatnya para ulama atau jumhurul ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Jadi jumhurul ulama mengatakan bahwasanya yang masyhur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Jadi dari beberapa referensi ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Pendapat ini hampir disepakati oleh seluruh ulama. Memang kita akui bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lahir pada bulan Rabiul Awal, akan tetapi pada bulan-bulan yang lainnya. Tapi pendapat itu adalah pendapat yang sebagian kecil. Yang disepakati itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Jadi kalau dikatakan tidak ada ulama yang sepakat terhadap bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah dusta atau orang tersebut memang kurang baca atau kurang referensi. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya Ustadz Wahabi ini ketika mengatakan tidak ada satu ulama pun yang sepakat terhadap bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah dusta terhadap para jemaahnya. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya Ustadz Wahabi ini pertama ketika menyatakan tidak ada ulama yang sepakat terhadap bulan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salah atau memang Ustadz Wahabi ini kurang referensi atau kurang baca. Pernyataan yang semacam ini menyesatkan umat karena memang dari beberapa referensi itu tidak menunjukkan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut, kecuali dari kelompok Wahabi seperti Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin, Shalih Fauzan atau yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman netizen sekalian, terutama bagi teman-teman Wahabi ya. Dan saya harapkan bagi teman-teman, kalau mau komentar itu sebaiknya sesuai dengan apa materi yang saya sampaikan, tidak di luar materi yang saya sampaikan. Dan kalau bisa menyertakan ibarat sanggahannya. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.